Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kita bertemu saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Biar Tuhan Yesus disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Mari sama-sama kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, sungguh kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ini kami umat-umat-Mu, Tuhan, kami bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena kami sungguh mengasihi dan merindukan Engkau di setiap ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan sama-sama kita siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak kan ku menghampirimu,
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya layak bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, roh sukacita Engkau curahkan buat kami. Kami siap bersukacita bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Melintas namanya Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Dia Raja atas kita. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes Lord. Semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Melintas namanya Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Melintas namanya Yesus Kaulah Raja mulia. Percaya hanya di dalam Yesus ada kemenangan, ada kekuatan. Mari datang kepada Tuhan lebih lagi saudara. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu bagi Tuhan Yesus. Bawa sukacitamu bagi Dia. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Melintas namanya Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
penuh ya Tuhan. Penuhi setiap hati kami yang haus Tuhan. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya. Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun Pe Aleph,
yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat
padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan C.D. Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga, karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik.
Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya
dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki dua fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon, supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Curahkan ya Tuhan, curahkan roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Oh, rialah bara. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bapa, ini milik-Mu yang Kau titipkan dalam ribahan setiap kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan hampa. Apa yang Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persepuluhan yang Kau titipkan kami kembalikan dalam nama Yesus. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami pengurus WBI GBI Rayon 18 akan mengadakan ibadah Paskah yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bentuk ibadah online by YouTube. Adapun YouTube channel kami adalah GBI Rayon 18. Cara yang ibu-ibu bisa saksikan adalah talk show yang akan dipandu oleh Ibu Sutati, Ibu Gembala Rayon 18, dan Ibu Stefani, Ibu Astaida, Ibu Liani, dan Ibu Tiur. Dan ibu-ibu bisa saksikan perform dari cabang dan nanti. Dan setelah kita memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan, kami pengurus WBI Rayon 18 menyediakan door prize bagi ibu-ibu yang setia kepada Tuhan dan ibu-ibu yang setia mengikuti ibadah online di YouTube channel. Dan bagi ibu-ibu yang ingin mengikuti ibadah Paskah WBI Rayon 18, ibu-ibu bisa mendaftar pada link berikut ini. Jangan lupa dengan ibu-ibu mendaftar, ibu-ibu sudah mendapatkan nomor door prize yang akan diundi nanti. Paskah WBI Rayon 18
Kamis 8 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Prayer Tour yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam via Zoom. ID Zoom yaitu 891-8221-0422 dengan passcode UNITY. Kabar gembira untuk kita semua. Ibadah offline GBI Mega Bekasi Rayon 18 sudah menjadi 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi. Ibadah kedua pukul 10 pagi. Dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Untuk ibadah GBI BTC Rayon 18 setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Bagi jemaat yang hendak mengikuti ibadah raya offline, harap tetap patuhi protokol yang ada dengan selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Kabar sukacita bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang ingin belajar teologi, tapi tidak memiliki waktu dengan segala kesibukan. STT Bethel Bekasi jawabannya. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru. Mari daftarkan diri saudara segera. Informasi pendaftaran 0813-8698-0262. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Buka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berikut ini kami tampilkan video tutorial untuk registrasi ibadah onsite Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 untuk GBI Mega Bekasi dan GBI BTC. Pertama, klik link pendaftaran yang tertera pada layar atau ketik bit.ly/R18/Jumat Agung pada web browser pada gadget Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu akan masuk ke halaman pemilihan ibadah raya seperti ini. Sebelum memilih, juga terdapat cara pendaftaran yang bisa Bapak Ibu baca terlebih dahulu, seperti di layar berikut ini. Setelah Bapak Ibu menentukan jam ibadah raya yang ingin diikuti, klik tombol yang tertera pada layar. GBI Mega Bekasi memiliki 3 ibadah raya. Ibadah raya 1 pada jam 8 pagi, ibadah raya 2 pada jam 10.30 pagi, ibadah raya 3 pada jam 5 sore. Dan di GBI BTC terdapat 1 kali ibadah raya, yaitu pada jam 10 pagi. Sebagai contoh, misalkan saya hendak beribadah di ibadah raya 3 pada jam 5 sore, maka saya pilih ibadah raya 3. Lalu Bapak Ibu akan masuk ke halaman pembelian tiket. Bapak Ibu bisa langsung klik beli tiket seperti di bawah ini. Sebagai informasi, semua tiket ini gratis ya. Setelah itu, klik tanda tambah untuk menambahkan jumlah tiket yang hendak dibeli. Maksimal 1 akun hanya bisa membeli 2 tiket, diperuntukkan bagi suami istri. Jika anak hendak ikut, bisa mendaftar lagi melalui handphone dan email yang berbeda dengan cara yang sama. Setelah itu, klik pesan tiket. Kemudian, Bapak Ibu akan diminta mengisikan data pribadi berupa nama lengkap, email, dan nomor handphone. Diwajibkan untuk mengisi email dan nomor handphone dengan benar dan lengkap untuk proses pengiriman tiket elektronik. Lalu klik dapatkan tiket. Tunggu beberapa saat dan setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi berhasil.
klik tombol Lihat e-voucher untuk melihat tiket Bapak Ibu. Bisa difokuskan dan diperbesar pada area barcode-nya. Lalu disarankan untuk screenshot barcode tersebut agar lebih mudah mencarinya. Mohon menyimpan e-voucher tersebut di gadget atau handphone Bapak Ibu masing-masing. Tidak perlu di-print kertas, asalkan jangan sampai hilang ya. Karena e-voucher tersebut digunakan sebagai syarat masuk ruang ibadah pada Jumat Agung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila mendapati kendala, dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. See you and God bless you. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan, boleh angkat tangannya sama-sama kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu yang luar biasa atas setiap kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah ini Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Yang ada di rumah-rumah Tuhan, berkati dengan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu Tuhan tumbuh subur hati setiap kami yang Tuhan sudah lembutkan, berbuah-buah Tuhan. Dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ibadah Tuhan saat ini, kami berdoa Tuhan pada saat ini. Kami mengangkat tangan Tuhan, berdoa Tuhan. Untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyator Harjo, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pak Niko. Kami berdoa untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Bapak. Tuhan berkati juga Tuhan keempat wakil gembala. Tuhan berkati Tuhan dan pengurapan-Mu yang unlimited Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang double porsi tercurah untuk hamba-Mu kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu ada atas Bapak Gembala kami Tuhan. Perisai-Mu Tuhan, tembok berapi Tuhan ada atas hamba-Mu kekasih ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu kekasih. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH. Kami berdoa Tuhan berkati Bapak Gembala Rayon kami. Tuhan berkati keluarga besarnya Tuhan. Tuhan berkati keempat wakil gembalanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu Tuhan yang luar biasa. Pengurapan yang unlimited Bapak tercurah untuk Bapak Gembala kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Beserta keluarga besarnya Bapak. Beserta juga keempat wakil gembala Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Tuhan GBI Rayon 18 Tuhan. Selalu ada terobosan yang baru. Melalui pelayanan Bapak Gembala kami berserta Tuhan keempat wakil gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk gembala kekasih kami. Terus taruhkan perlindungan Tuhan. Terus taruhkan Tuhan penyertaan-Mu Bapak. Hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami Tuhan siang hari ini juga Tuhan, pada saat ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan, bangsa kami. Kami berkata Shalom Indonesia. Diberkati bangsa kami. Oh, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan bangsa kami, dipulihkan bangsa kami. Indonesia penuh dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa.
Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami. Untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Dan Bapak Ma'ruf Amin wakilnya. Serta semua jajaran pemerintahan yang ada. Terima kasih, taruhkan hikmat marifat kepada pemerintahan bangsa kami Tuhan. Untuk menyikapi semua Tuhan problema di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah seluruh bangsa kami penduduknya Tuhan menjadi orang-orang yang benar Bapak. Roh takut akan Tuhan, Tuhan taruhkan ke atas bangsa kami. Dan juga kami berdoa Tuhan. Kami mengatakan berkati Tuhan bangsa pilihan-Mu. Shalom. Yerusalem kota kudus-Mu diberkati. Diberkati tanah, diberkati airnya, diberkati seluruh aspek kehidupan di kota kudus-Mu Yerusalem. Bangsa pilihan-Mu Israel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu diberkati dengan berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.